Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-32. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Renungan hari ini berjudul "Pada waktu itu, hari sudah malam", ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, novel Elie Wiesel yang berjudul Night menghadapkan pembacanya kepada kengerian peristiwa Holocaust. Berdasarkan pengalamannya sendiri ditawan dalam kamp konsentrasi Nazi, kisahnya justru merupakan kebalikan dari kisah Keluaran dalam Alkitab. Pada Paskah pertama itu, Musa dan umat Israel melepaskan diri dari perbudakan. Sementara Wiesel bercerita tentang pasukan Nazi yang menangkap para pemimpin Yahudi setelah Paskah. Sebelum kita mengkritik Wiesel dan ironinya yang kelam, perhatikanlah bahwa Alkitab mengandung kejutan yang serupa dalam alur ceritanya. Pada suatu malam Paskah, Yesus yang tadinya diharapkan untuk membebaskan umat Allah dari penderitaan malah membiarkan dirinya ditangkap oleh pihak-pihak yang akan membunuhnya. Yohanes mengisahkan adegan yang hikmat sebelum Yesus ditangkap. Di perjamuan terakhir, Yesus sangat terharu menghadapi apa yang akan dialaminya dan menubuatkan pengkhianatan yang akan terjadi padanya. Kemudian dalam tindakan yang sulit diterima oleh akal manusia, Kristus melayani pengkhianatnya dengan memberikan roti kepadanya. Tercatat di sana, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ketidakadilan terbesar dalam sejarah sedang berlangsung. Tetapi Yesus berkata, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Beberapa jam kemudian para murid akan dikuasai rasa panik, terpukul dan patah semangat. Namun Yesus melihatnya sebagai penggenapan rencana Allah yang memang harus terjadi. Ketika kegelapan seolah akan menang, marilah mengingat bahwa Tuhan sudah pernah menghadapi kekelaman dan mengalahkannya. Kini Dia melangkah bersama kita
malam pasti berlalu. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kepanikan, kehilangan harapan, atau keputusasaan? Bagaimana Anda dapat menggambarkan perasaan Anda setelah melewati pengalaman tersebut? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau taat mengikuti rencana Bapamu dengan melangkah terus menuju kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah mengalahkan maut bagi kami. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.